Oke, untuk soal nomor 40 ya tadi ya. Kita cek dulu di sini. Apa sih yang ditanyakan? The authors of this passage, it's most likely tentang apa di sini. Nah, ini ada diary entry was written tahun 1645. Nah, di sini untuk apa? Statement di sini atau kalimat di sini atau cerita di sini kita harus paham dulu ya setiap apa namanya paragraf ini dia tuh menceritakan tentang apa setiap ini ya linesnya gitu. Kalau di sini kita lihat di sini, Mr. Hopkins, the governor had reformed, came to Boston and broke his wife. Berarti tentang ada husband sama wife gitu. And then a godly young woman and of special parts who was fallen into sad infirmity, the loss of her understanding and reason, which had been growing on her diverse years by occasion of her giving herself to reading and writing. Nah, ada keywords yang bisa kita underline di sini. The loss of her understanding and reason. Kemudian yang berkaitan tentang apa? By occasion of giving herself full to reading and writing and had written many books. Nah, berarti dari kalimat ini dulu apa yang bisa kita simpulkan? Awalnya loss of her understanding and reason. Berarti ini seperti kehilangan akal sehatnya si istrinya itu. Kemudian di sini ada ini yang apa Kak Prames highlight di situ yang di underline, giving herself fully to reading and writing. Berarti dia itu seperti kehilangan akalnya, akal sehatnya kan dia terlalu fokus. Nah, reading sama writing ini tuh sebagai perumpamaan. Nah, menulis dan membaca kalau kita translate, tapi artinya di sini istrinya ini terlalu fokus untuk belajar. Begitu. Kemudian kita baca lagi di kalimat berikutnya di sini. Oke. Her husband being very loving and tender of her. Tapi sebenarnya suaminya itu sangat sayang gitu ya. Was loath to grieve her, but he saw his error when it was too late. For if she had attended to her household affairs and such things as belong to woman, and not gone out of her way and calling to meddle in such things are proper for men. Di sini. Nah, di highlight yang warna biru itu sebenarnya suaminya ada sedikit kayak kecemasan gitu ya. Kenapa? Karena gini, seharusnya seorang wanita yang sudah menikah itu dia bisa fokus untuk mengurus rumah tangga, bukan belajar. Jadi kalau dia tuh nggak bisa proper untuk cowok ya, foreman itu untuk lelaki. Kan dimana kalau misalkan sudah menikah tugasnya perempuan itu yang melayani suaminya gitu. Nah kemudian di sini, nah yang terakhir di sini itu sebenarnya hal yang kurang cocok gitu ya. Nah, maka apa yang bisa disimpulkan sebenarnya gitu ya? Kalau yang A, strongly in favor of education for women. Ini justru sangat bertentangan dengan teks di atas. Kenapa? Di sini si ceweknya ini atau wife-nya ini tuh masih pengen belajar. Tetapi dia tuh sudah menikah dan suaminya merasa itu tuh kamu kalau udah menikah tuh belajar bukan hal yang utama. Intinya kayak gitu. Sehingga bukan strongly di sini. Ini malah hal yang kebalikan. Oke, and then the option B, advocating universal health care. Nah, itu apakah membahas tentang health care di sini? Kan tidak ya. Dia hanya membahas tugas perempuan itu bukan hanya belajar, tapi dia melayani suaminya gitu. Maka bukan. Nah, kalau yang C, vehemently opposed to educating women. Nah, ini menentang pendidikan untuk perempuan gitu ya. Kalau yang D, Chinese people marrying too young. Nah, di sini tidak dijelaskan marrying too young. Hanya dijelaskan ini adalah suami istri, tapi tidak dijelaskan ini. Sehingga yang paling tepat itu yang C, menentang adanya pendidikan untuk perempuan. Begitu.